Pada abad ke-14, cara hidup di Italia mendapat bentuk baru, yang dengan demikian berkembanglah suatu pandangan hidup baru yang diantaranya oleh syair-syair pujangga Petrarca yang berbunyi, sebenarnya manusia tak usah mengikuti kuasa apapun di atasnya, karena kaidah dan pusat hidup manusia ialah pribadinya sendiri. Kesadaran baru akan keindahan dunia dan manusia ini biasanya disebut Renaissance, yang berarti kelahiran kembali dari kebudayaan dan kesenian kuno. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan dan kesusastraan, gerakan ini dinamai humanisme atau kemanusiaan. Peradaban bangsa-bangsa Romawi yang mendahului peradaban Kristen sekarang kian banyak dipelajari. Akan tetapi, bukanlah maksud Renaissance untuk melawan gereja. Memang banyak orang yang menuruti aliran baru ini kurang menghargai Injil, tetapi mereka sekali-kali tidak bermaksud mau keluar dari gereja Kristen. Sepertinya kurang disadarinya betapa dalamnya jurang perbedaan antara cita-cita baru ini dengan semangat gereja Kristus. Jerman yang awal mulanya sifatnya dibandingkan dengan Italia, yaitu humanisme dari Jerman berpengaruh dalam ilmu dan kesusastraan, di mana mereka sangat terpengaruh oleh ilmu dan pedoman yang ada di sekitar mereka dalam aspek humanisme. Tapi Renaissance Jerman memegang keyakinan non-Kristen pada masa itu tidak ada, tetapi yang ada hanya budaya saja. Dan para humanisme Jerman tidak menolak gereja sebagai perbendaharaan budaya atau yang kita ketahui penanggung jawab aspek dalam budaya Jerman, dan mereka melayani dengan konsep-konsep yang baru untuk lebih maju. Adapun humanisme Erasmus yang dikenal dengan bapak aliran kekristenan yang serba bebas atau liberal, maksud Erasmus ajaran Injil adalah seperti khotbah Yesus di atas bukit. Dan Erasmus sangat menjunjung tinggi pada humanisme agar gereja-gereja semangat dan berbalik pada kesucian, dan ia sangat membenci dengan tahayul, adat-adat budaya, revolusi, dan radikal terhadap pembaruan gereja. Secara harfiah, Renaissance berarti kelahiran kembali. Di zaman tersebut dinamakan demikian sebab masa itu merupakan masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni budaya di Eropa. Masa di mana bahasa dan budaya klasik Yunani serta Romawi yang selama abad pertengahan dilarang oleh gereja muncul atau lahir kembali, serta masa di mana gereja tidak lagi mempunyai hak untuk mengatur keagamaan seseorang atau melarang peneliti mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak sejalan dengan ajaran gereja, sehingga ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang begitu pesat. Renaissance berlangsung sejak akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Renaissance dimulai dari Italia dan dicetuskan oleh kelompok humanis, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemikiran budaya klasik. Reformasi gereja dimulai di Jerman pada tahun 1512 saat Martin Luther memaparkan 95 tesis mengenai gereja Katolik serta tuntutan agar terjadi perubahan dalam kehidupan gereja. Reformasi gereja yang merupakan upaya perbaikan serta pengembalian kepada ajaran-ajaran gereja yang benar dan lurus, sebab pada masa itu gereja dianggap terlalu jauh mencampuri kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, sejarah reformasi gereja memunculkan beberapa tokoh reformator yang mendapatkan tentangan dari gereja dalam mengembangkan ide-idenya. Ya, tokoh reformasi yang sama-sama kita ketahui bersama, yaitu Martin Luther, Johannes Calvin, Erasmus Desiderius, Zwingli, John Knox, serta John Wycliffe. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai anak muda Kristen masa ini memerani humanisme dan Renaissance terhadap masa depan, masa kini, dan di masa yang akan datang? Apakah akan mulai bermunculan pemikiran baru tentang humanisme dan Renaissance dengan pemikiran lama yang akan melemahkan kekuasaan golongan feodal? Apakah akan terbentuk masyarakat perdagangan yang lebih maju akibat perkembangan ilmu golongan feodal? Atau apakah akan datang ahli-ahli terkenal seperti pada masa Galileo? Atau mungkin saja kamu adalah salah satu orang yang siap dan akan memerani humanisme dan Renaissance terhadap masa depan, masa kini, dan di masa yang akan datang? Hanya diri kitalah yang tahu jawabannya.